Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Saib Dokar dimanapun kamu berada, ketemu lagi dengan saya, Amelia Ayu, dalam acara Dokar, dakwah obrolan kajian agama yang ramah. Kali ini saya hadir dalam tema 3 tipologi anak menurut Al-Quran. Anak adalah salah satu hal yang pasti didambakan kehadirannya oleh pihak pasangan suami. Namun pada perjalanannya, apakah seorang anak akan selalu membawa kebahagiaan bagi orang tuanya? Atau malah justru banyak membawa masalah? Lalu bagaimana kira-kira penjelasannya menurut Al-Quran? Pada kesempatan ini, sudah hadir bersama saya, Bang Nurce, yang akan berbagi cerita tentang tema kita kali ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ayu sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, bicara tentang hubungan antara orang tua dan anak. Ya. Ini menarik. Karena nggak akan pernah bosan untuk dibahas Bang. Iya. Nah sebenarnya menurut Al-Quran sendiri itu bagaimana sih Bang penjelasannya? Iya, saya sapa dulu Ayu, sahabat Dokar nun jauh lokasi tapi dekat di hati. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kan persoalan keseharian kita, Ayu. Ya, dari mulai zaman Nabi, zaman kuda gigit besi, sampai zaman now kuda makan makanan yang bergizi. Kalau kita lihat itu ada gambaran misalnya dari zaman Nabi Nuh, bagaimana seorang anak yang mendurhakai orang tuanya, yang sosoknya adalah Kan'an, putra yang membantah orang tuanya dan nilai-nilai agama. Ada anak yang begitu taat sama bundanya, menggendong ibunya kemana-mana. Jadi kalau ada lagunya Mbah Surip, tak gendong kemana-mana, itu nggak ada apa-apanya dibanding Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu menggendong ibunya. Kalau kembali lagi Mbah Surip hanya menggendong gitarnya. Tapi juga ada anak yang menjadi sumber fitnah, seperti Alqamah yang di penghujung kehidupannya itu sulit meninggal, sehingga harus diadakan shock terapi. Rasulullah memanggil ibundanya untuk menanyakan apakah ibunya memaafkan atau tidak. Nah, Al-Quran menegaskan itu, Ayu. Jadi ada 3 jenis anak. Tinggal persoalannya adalah kita di golongan yang mana nih, Ayu. Itu singkatnya tipologi anak dalam Al-Quran. Nah, jadi Bang, ternyata memang ada keterkaitan ya antara pembagian tipologi anak ini dari zaman dulu dengan apa kategori yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri ya. Iya, misalnya kita lihat yuk di surat At-Taghabun itu surat 64 ayat 15 itu ya. Di zaman kuno gitu ya, bukan di zaman now. Itu Allah sudah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu sumber fitnah. Tadi kan saya sudah sekilas bilang, Alqamah itu bukannya anak yang tidak soleh, Ayu. Dia rajin ibadah, dia rajin sholat, dia rajin mengaji, dia berbakti kepada ibunya. Tapi setelah dia menikah, dia lebih fokus, dia lebih sibuk ngurusin istri dan anak-anaknya. Sehingga menyisihkan, melupakan cintanya, baktinya kepada ibundanya tercinta. Ada satu momen di mana ibunya merasa kurang nyaman, tersakiti karena bergesernya cintanya kepada ibunya dibandingkan kepada anak dan istrinya. Lalu pada detik-detik kematian Alqamah, sahabatnya bingung, Ayu, karena nggak bisa meninggal nih, padahal sudah kritis begitu ya. Berembuklah sahabat-sahabatnya Alqamah, lalu
minta nasihat Rasulullah. Rasulullah katakan kepada sahabat-sahabatnya Alqamah, dia masih punya ibu nggak Alqamah? Masih ada ya Rasulullah. Tinggalnya di mana? Rumahnya terpisah dengan Alqamah. Coba panggil ibunya. Kalau ibunya tidak mau dipanggil, biar saya yang datang, kata Rasulullah. Disampaikanlah hal itu kepada ibundanya Alqamah. Ibunda Alqamah bilang kepada sahabatnya Alqamah, jangan Rasulullah datang ke rumah saya dong. Rasulullah itu kan utusan Allah. Dan ini persoalan keluarga yang justru aku yang harus datang ke sana. Ya, singkat cerita, ketika ibunya datang, dikatakanlah oleh Rasulullah, wahai ibunda, mengapa gerangan putramu tercinta ini bisa sulit meninggal karena ada persoalan dalam kehidupannya kepada dirimu. Jika engkau tidak memaafkan, maka sampai kapanpun sulit untuk meninggal. Diam sejenak ibundanya, lalu dilanjutkan oleh Rasulullah. Di sini shock terapinya, kita lihat Rasulullah dengan bijak. Kalau engkau tidak maafkan, akan kami persiapkan kayu bakar untuk membakar si Alqamah. Ya ibunya bilang, ya Rasulullah jangan kau lakukan itu. Betapa cintanya aku kepada anakku yang kulahirkan, yang kususui, yang kubesarkan, yang kudidik. Kalaupun dia ada kesalahan, aku maafkan sekali. Kata Rasulullah, wahai Bilal, coba lihat ke kamar. Bagaimana tentang Alqamah kondisinya sekarang ini? Ya Rasulullah, dia mulai terangkat nyawanya dan dalam meninggal dimaafkan oleh orang tuanya. Itu gambaran Ayub bahwa yang disebutkan di Al-Quran itu anak menjadi sumber fitnah. Kalau memang dia tidak bisa memperbaiki hubungan antara dirinya kepada ibundanya atau kepada ayahandanya. Memang ya Bang ya, ternyata kalau dari gambaran kisah tadi, berarti memang sebegitu pentingnya kita untuk tetap memuliakan orang tua, terutama ibu ya Bang ya. Betul. Terutama ibu, karena sedikit saja kita menggoreskan luka gitu dan tidak dimaafkan gitu ibaratnya ya Bang ya, itu akan membuat suatu masalah baru. Iya, di surat yang lain Ayu Allah katakan jadi berkata saja. Kalau anak muda sekarang EGP gitu ya, emang gua pikirin gitu ya. Sebodoh teing kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Inggris dari bagian kulon. Ya, itu akan melukai hati. Dan bahayanya adalah Rasulullah sudah mengatakan ridho Allah fi ridho walidain, karena ridhonya orang tua. Murkanya Allah suktullah, karena murkanya karena kedua orang tua, khususnya ibunda. Dan itu digambarkan Ayu di surat yang sama, cuma ayatnya yang berbeda saja. Dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum adu. Jadi sesungguhnya di antara orang-orang beriman pun, itu istri dan anak-anakmu, anak-anak kalian, itu bisa menjadi adu, musuh. Itu tergambarkan oleh Kan'an, putranya Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, nak, ini sudah banjir bandang datang, hujan besar, air dari mana-mana keluar dari muka bumi ini. Enggak, saya akan selamat. Saya bersama teman-teman solid banget. Saya naik pohon, saya naik gunung. Air banjir tidak akan mengikuti saya. Nah, ini perintah dari Allah. Jangan kau lawan perintah Allah. Ikutilah ayahmu. Tapi begitu solid dan sulitnya Kan'an, dia tetap ingkar Ayub. Singkat ceritanya, kanyut yuk. Tahu kanyut yuk? Apa Bang? Terbawa arus banjir. Kelelep yuk. Kelelep. Ya, itu karena tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh ayahnya. Iya. Nah Bang, dua kisah tadi itu kan menggambarkan tentang anak yang menjadi sumber fitnah dan permusuhan nih dengan orang tuanya. Lalu bagaimana nih kalau dengan anak yang sangat cinta dan berbakti sama orang tuanya? Iya. Sebelum saya masuk ke kisah Uwais Al-Qarni yang sudah saya singgung di depan, itu di Al-Quran sudah disebutkan tadi yuk, merefer masalah Kan'an tadi, itu nggak tanggung-tanggung loh.
Nabi Nuh sudah mengatakan, ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naik kapalku. Jangan kamu berada bersama orang-orang yang mengkufuri, menolak, menutup perintah Allah. Nah, ini kehati-hatian kita ya untuk melihat kepada anak-anak kita ke depan, dan selanjutnya memang kita harus melihat anak kita itu bergaul dengan siapa. Ini sangat mempengaruhi. Penting ya Bang ya? Penting. Sekaligus untuk menggambarkan Uwais Al-Qarni yang Ayu katakan anak yang soleh yang semacam apa. Uwais Al-Qarni itu Ayu yang tinggal hanya bersama ibundanya yang tua renta dan tunanetra. Jadi double kesulitan hidupnya. Miskin papa, tunanetra ibunya, dan lumpuh pula. Nah, pada suatu saat ibunya bilang, "Nak, aku ingin deh berhaji ke Mekah. Tapi apakah mungkin? Sementara ekonomi kita tidak menunjang. Kita tidak punya kendaraan. Tidak ada kuda, tidak ada onta." Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Dia beli sapi, anak sapi, yang beratnya sekian puluh kilo itu. Dia gendong anak sapi itu. Dia lalu latihan. Gitu ya, semacam fitness di zaman sekarang itu. Dia naik dari satu tangga tebing ke tangga tebing yang lain. Berbulan-bulan itu ototnya kuat. Fisiknya menjadi sehat dan begitu kekar. Setelah sampai pada waktunya, dia katakan, "Ibundaku tercinta, kita siap berangkat dan ibunda nanti bersama saya berangkat haji ke Mekah." Loh, bagaimana mungkin? Mungkin ibunda. Kita naik apa? Ibunda naik di pundak saya. Kita berjalan dari kota Yaman ke kota Mekah yang jaraknya ratusan, bahkan mungkin ribuan kilometer. Singkat cerita Ayu, ketika mereka tawaf di depan Ka'bah, lalu ibundanya bertanya, "Wahai Uwais Al-Qarni, apa yang kamu minta? Doa yang kamu harapkan?" "Aku hanya ingin mengatakan, ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kedua orang tuaku, khususnya ibundaku tercinta." "Kamu tidak berdoa yang lain?" "Tidak." "Kamu tidak ingin masuk surga?" "Ibundaku tercinta, ketika ibunda diampunkan dosanya oleh Allah, ibunda masuk surga, otomatis aku pun ikut bagian daripada ibunda." Itu kan jalinan yang begitu dekat dan indah. Cinta kasih seorang anak kepada ibunya. Gitu yuk gambarannya. Bang, kayaknya kita udah ngobrol nih dari tadi. Iya. Saya dengar suara abang udah mulai serak nih Bang. Serak-serak basah yuk. Walaupun cuaca mendung, haus juga kan. Haus kan ya Bang. Udah nungguin yuk. Udah nungguin dari tadi. Udah nungguin. Oke, ini ada sesuatu yang seru nih Bang. Alhamdulillah. Spesial. Apa ini namanya yuk? Udah dipesenin. Ini namanya adalah Red Velvet Bar. Red Velvet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, kita udah bahas nih ya tentang tema yang menarik kali ini. Kira-kira kesimpulan dan tips apa nih yang bisa disampaikan supaya kita itu bisa terhindar dari anak-anak yang menjadi sumber fitnah, Bang? Tipsnya sederhana yuk. Sebelum anak itu lahir, sebelum anak itu ada di kandungan ibundanya tercinta, pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan asupan kepada keluarga ini rizki yang halalan, thayyiban, dan berkah. Pasti itu ya, Bang? Pasti, karena berkah itu dua kategorinya. Minimal ya, dia bertambah kebaikan, ziyadatul khair, dan dia bertambah kebahagiaan. Jadi selain baik, bahagia buat anak dan istri tentunya dengan rizki yang halal. Yang kedua, pada saat anak dikandung dalam rahim ibunya, baik itu mulai dari hamil sekian bulan sampai menjelang lahirnya, diisi terus dengan bacaan-bacaan yang mulia.
Kita kan sempat ngobrol ya yuk di episode yang cahaya, Ya. di atas cahaya, bahwa Al-Quran itu pantulan. Betul. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu bukan hanya memantul kepada yang membaca, kepada yang mendengar. Ya. Sang Bapak membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berikanlah kepada keluarga kami itu istri dan anak-anak yang penyejuk jiwa. Ibunya sambil pegang perutnya yang hamil itu, kan ada interaksi pantulan energi positif dari Allah lewat rahim ibunya. Sebelumnya masuk ke audio ibunya, bapaknya yang membacakan dengan niat ikhlas karena untuk anak dan istrinya. Sampai tuh ya Bang. Sampai, kan pantulan. Iya. Frekuensinya sama. Iya. Gitu. Terus yang tidak kalah penting yuk, setelah nanti lahir diazankan dan dikomatkan. Artinya ibarat pita kaset, ibarat CD kosong, kita sudah isi dengan asma Allah di situ, dengan kalimat-kalimat tauhid sejak dini. Gitu. Dan kalau kita melihat dari sejarah 3 tadi tipologi anak, tetap kita juga jaga anak kita, dia bergaul dengan siapa. Teman-teman lingkungan terdekat itu sangat mempengaruhi, terutama ketika anak kita sudah menjelang remaja dan dewasa. Betul. Karena kita sudah tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Anak-anak itu bergaul kan di luar rumah ya. Dan yang tidak kalah penting, kita juga selalu mengajarkan Al-Quran dan mengajak sholat mereka supaya tetap on the track kepada Allah. Ada juga tips tambahannya Ayu. Apa tuh Bang? Salah satu doanya yang tadi saya sudah baca, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh ditambahkan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku, jadikanlah keluargaku bagian daripada orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang salah. Beda tipis. Beda tipis ya Bang. Antara soleh dan salah. Sama-sama soalnya ya. Gitu yuk. Nah, untuk itu saya ingat jadi pantun yuk. Apa tuh Bang? Jadi kalau beli es doger gitu ya, cari di tukang yang ngider. Makannya ya jangan di pinggiran kali nih yuk. Kan kali itu ada di depan kita gitu ya. Nah, kita jangan sampai deh keder gitu ya. Kayak tukang es doger tadi. Nah, tujuannya kita supaya jangan keder, baca deh Quran. Ikutinlah pelajaran agama setiap kali. Gitu yuk. Kita tutup. Silakan Ayu dengan doa sebelumnya nanti. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bang untuk ngobrol Sama-sama, kali ini. Nah, Sohib Dokar, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan membawa manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih sudah menjadi bagian dari acara ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share ke teman kamu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.